Halo semuanya, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini nih, kita mau coba gali sesuatu yang mungkin sering kita dengar tapi jarang dibedah tuntas ya, yaitu hubungan antara apa yang ada di kepala kita, di otak kita, dengan kondisi fisik tubuh kita. Kita akan pakai materi dari Dr. Daniel Amen, khususnya yang mirip fokus bab 15 di bukunya Change Your Brain, Change Your Body. Intinya sih gimana ngerawat otak, bahkan ngobatin gangguannya, itu bisa jadi semacam benteng pertahanan buat kesehatan fisik kita. Betul sekali. Idenya itu sebenarnya simpel ya, tapi dampaknya wah luar biasa. Otak kita ini kan ibaratnya pusat komando gitu. Bukan cuma ngatur pikiran, emosi, tapi juga detak jantung, sistem imun kita, bahkan sampai pilihan makanan loh. Hmm, Jadi ya wajar aja. Kalau pusat komandonya ini lagi nggak beres, ya pasukan di seluruh tubuh bisa ikut kena imbasnya. Nah, Dr. Amen ini pakai yang namanya pemindahan SPECT. Itu semacam peta aliran darah di otak lah, gampang ya. oh iya iya pernah dengar itu. Nah, dari situ kelihatan secara visual area mana aja yang kerjanya mungkin terlalu keras, atau malah sebaliknya, kurang aktif pada kondisi-kondisi tertentu. Oke oke, coba kita lihat contohnya langsung deh biar kebayang. Di materi itu kan ada cerita soal BK ya, umur 44, impulsif, terus berat badannya naik sampai 80 pon. Iya, itu. Ternyata ada riwayat kecelakaan waktu kecil yang bikin bagian depan otaknya apa namanya? Korteks prefrontal, PFC itu. Betul, PFC, si rem otak kita itu. Nah, itu kerjanya jadi kurang aktif. Bagian yang mestinya ngerem impuls sama bantu ngerencana. Dan begitu PFC-nya dibenerin lewat perawatan, bukan cuma impulsifnya hilang, berat badannya turun drastis loh. Ini berarti bukan soal niat doang ya. Sama sekali bukan. Beneran soal fungsi otaknya. Atau contoh lain, Jack, insinyur 52 tahun, beratnya 260 pon. Wah, dia pinter padahal. Tapi ya itu, susah banget ikut program diet. Kenapa? Lagi-lagi, PFC-nya kurang aktif. Jadi buat merencanakan, buat konsisten, itu susah. Ada lagi Sarah, 28 tahun, cemas terus kayaknya malas banget gitu buat olahraga. Banyak nih yang kayak gini kayaknya. Iya kan? Nah, itu bisa jadi ada hubungannya sama bagian otak lain. Mungkin basal ganglia, yang ngatur kebiasaan, atau ya PFC lagi. Ini nunjukin banget gimana kondisi otak tuh secara fisik bisa jadi penghalang buat kita ngelakuin hal yang kita tahu sebenarnya bagus buat badan kita. Wah, menarik banget ya ngelihatnya dari sisi fungsi otak, bukan cuma kamu kurang niat aja. Dokter Amen sendiri kan cerita tuh dia ngalamin yang namanya brain envy. Jadi iri gitu lihat hasil scan otak orang lain yang lebih sehat. Haha, iya. Terus dia termotivasi benerin otaknya sendiri. Hasilnya, ternyata bukan otaknya aja yang membaik. Energinya naik, berat badannya turun, bahkan katanya penampilannya juga jadi lebih oke. Ini bukti nyata banget ya koneksinya. Persis. Nah, ini jembatan yang pas banget nih buat kita lihat beberapa gangguan otak spesifik. Gimana kalau kita mulai dari depresi dulu? Ini kan umum banget ya? Boleh, boleh. Depresi ini sering dianggap cuma sedih doang, padahal gejalanya bisa fisik banget kan? Kayak kasus Barbara, 52 tahun. Itu dia lemas terus, capek sepanjang waktu, susah fokus, libido turun drastis, nangis tanpa sebab jelas. Sampai ada pikiran bunuh diri ya? Iya, kelelahan fisiknya itu loh, nyata banget. Dan dampak kesehatan fisiknya juga nyata. Ada studi loh orang depresi itu resiko kena penyakit jantungnya lebih tinggi. Bahkan nih, kalau mereka sampai kena serangan jantung, kemungkinan selamatnya itu lebih rendah dibanding yang nggak depresi. Serius, waduh. Iya, belum lagi hubungannya sama sistem imun yang jadi lemah, resiko Alzheimer yang katanya juga lebih tinggi, terus tingkat kematian pasien kanker yang depresi juga lebih tinggi. Ngeri juga ya dampaknya. Terus ada lagi kan yang mirip, gangguan bipolar, Ya, yang moodnya naik turun drastis itu. nah iya, bipolar itu ada fase depresi, tapi juga ada fase mania atau hipomania. Nah, di fase mania ini, energinya emang tinggi banget, tapi sering nggak kekontrol, impulsif. Impulsifnya gimana tuh? Contohnya yang bahaya buat fisik. Ya, misalnya belanja gila-gilaan sampai ngutang, makan berlebihan tanpa mikir, atau ngambil resiko fisik yang nggak perlu, ngebut misalnya. Ini bukan sekedar lagi seneng aja, tapi beneran perubahan fungsi otak yang bikin perilakunya jadi gitu, dan akhirnya yang ngerugiin kesehatan fisik juga. Makanya penanganannya juga harus lengkap, mulai dari gaya hidup, nutrisi, olahraga, terapi, kadang perlu suplemen kayak SAMe atau minyak ikan, atau bahkan obat kalau memang butuh banget dan harus diawasi dokter. Oke,
Jelas banget ya kalau depresi dan bipolar itu bukan cuma di pikiran. Terus, gimana sama kecemasan? Ini juga sering dianggap sepele nih. Ah, cemen loh. Padahal kan, Padahal fisiknya bisa berasa banget. Ambil contoh gangguan panik deh. Orang yang ngalamin serangan panik itu bisa ngerasain jantungnya deg-degan kenceng banget kayak mau copot, sesek napas, keringet dingin, otot kaku semua, pusing. Rasanya kayak mau mati beneran. aduh kebayang ngerinya. Iya, ini respon fisik yang lebay banget gara-gara alarm palsu di otak. Saking takutnya ngalamin itu lagi, akhirnya bisa jadi agorafobia. Takut keluar rumah, takut ke tempat rame. Terus ada OCD juga kan? Obsessive Compulsive Disorder. Ini gimana hubungannya sama fisik? Nah, kalau OCD itu kan ada pikiran obsesif yang muter terus, misalnya soal kuman atau takut salah. Ini bisa micu perilaku kompulsif buat ngilangin cemasnya. Contohnya, cuci tangan berulang-ulang sampai kulitnya iritasi, luka. Atau ada juga yang kompulsif makan buat menenangin diri sesaat. Oh, jadi makan berlebih bisa jadi kompulsif juga ya? Bisa banget. Jelas itu ngaruh ke berat badan, ke metabolisme. Di SPECT scan itu sering kelihatan aktivitas yang berlebih di area kayak basal ganglia yang hubungannya sama kebiasaan. Atau anterior cingulate gyrus, ACG. Itu kayak persneling otak buat pindah fokus. Kalau macet, ya pikirannya kejebak di situ terus. Pantesan susah banget ya buat berhenti. Terus PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Trauma itu lukanya bisa fisik juga ya. Ingat cerita Stephen, veteran perang yang jadi gemeteran terus setelah lihat kecelakaan. Atau Joanne, agen perjalanan yang kebayang-bayang terus pas dirampok. Iya. Trauma itu seolah-olah ngunci otak sama badan kita di mode siaga tempur terus-menerus. Bayangin aja hidup stres tingkat tinggi non-stop. Jadinya ya susah tidur, otot tegang melulu, capeknya luar biasa. Ini ngerusak badan pelan-pelan. Di SPECT scan juga seringnya kelihatan aktivitas yang ngejreng banget di pusat emosi otak. Terus perawatannya gimana tuh buat PTSD? Macem-macem juga. Ada terapi khusus kayak EMDR. Itu singkatan dari Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Teknik buat bantu proses memori traumatisnya. Terus teknik relaksasi, dukungan nutrisi, suplemen kayak GABA yang buat nenangin, vitamin B6, magnesium, atau 5-HTP. Tapi ya tetap harus dibarengi terapi bicara juga. Oke, oke. Nah, kita geser sedikit ya. Gimana dengan ADD? Attention Deficit Disorder. Dulu kan ini identik sama anak-anak ya. Tapi ternyata banyak orang dewasa juga ngalamin dan mungkin nggak sadar efeknya ke fisik mereka. Kayak si Rick tadi, salesman sukses tapi berat badannya naik terus karena impulsif makan. Betul banget. Katanya sih 60-80% anak dengan ADD itu gejalanya lanjut sampai dewasa. Efek ke fisiknya bisa macam-macam. Impulsivitas itu kan nggak cuma soal makan ya, bisa juga soal keputusan finansial yang berisiko atau nyetir ugal-ugalan. Wah, iya juga ya. Terus, karena susah merencanakan, yang ngikutin program diet atau jadwal olahraga itu jadi tantangan berat. Disorganisasi juga. Mau nyiapin makanan sehat di rumah aja jadi susah. Ada juga nih kecenderungan buat self-medication yang nggak sehat. Misalnya ngopi kebanyakan, ngerokok, atau bahkan tanpa sadar suka nyari konflik biar dapat adrenalin. Padahal itu malah nambah stres. Jadi muter di situ aja ya. Iya, dan temuan khas di SPECT scan buat ADD itu justru aktivitas PFC-nya, area buat ngontrol diri dan ngerencana itu malah turun pas mereka disuruh fokus. Kebalik dong ya. Mestinya kan naik. Nah, itu dia. Makanya ngatasin ADD itu bukan cuma buat kerjaan atau sekolah aja, tapi penting banget buat kesehatan fisik jangka panjang. Terus pendekatannya gimana buat ngatasin ADD pada orang dewasa? Seperti biasa, multi-aspek. Diet itu sering penting banget. Bisa coba diet eliminasi buat lihat ada makanan pemicu nggak? Atau ada juga yang cocoknya diet rendah karbo tinggi protein. Tergantung tipe ADD-nya. Olahraga, terutama yang intensitasnya tinggi, itu bagus banget. Suplemen juga bisa bantu, kayak minyak ikan yang kaya omega-3, zinc, asetil L-karnitin, B6, magnesium. Ini buat dukung fungsi otak. Dan kadang, ya memang perlu obat stimulan, tapi ini harus di bawah pengawasan dokter ya, buat bantu fokus sama ngurangin impulsifnya. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang agak berat nih, tapi penting banget. Penyalahgunaan zat. Alkohol, narkoba. Ini dampak fisiknya sering kelihatan jelas banget ya. Jelas banget, dan seringnya ngerusak permanen loh.
Pemindahan spek itu nunjukin gimana zat-zat kayak kokain, metamfetamin, bahkan alkohol sama ganja itu bisa secara harfiah kayak ngelubangin otak atau ngurangin aktivitas di banyak area penting. Belum lagi kerusakan fisik luarnya. Kita kan sering lihat ya, foto-foto efek metamfetamin yang ngeri itu. Iya, itu parah banget sih. Secara spesifik nih, alkohol, minum 4 gelas atau lebih sehari aja, itu udah ningkatin risiko stroke secara signifikan. Ditambah lagi penyakit liver, jantung, demensia, terus kekurangan gizi kronis karena gaya hidupnya kan biasanya jadi nggak karuan. Tadi disebut juga ya, alkohol aja bisa motong usia harapan hidup 10-15 tahun. Gila juga angkanya. Tapi penting nih, kita ingat, ini tuh penyakit, bukan soal lemahnya moral seseorang kan? Penting banget, kecanduan itu penyakit otak yang kompleks. Sering ada faktor genetik juga yang main peran. Kalau di keluarga ada riwayat, resiko kita jadi lebih tinggi. Langkah pertamanya ya tentu harus ngakuin ada masalah. Terus cari bantuan profesional. Bisa terapi, kelompok dukungan kayak AA atau NA, atau masuk rehabilitasi. Yang juga krusial itu cari tahu dan obatin kondisi lain yang mungkin jadi pemicu dia pakai zat. Misalnya depresi, cemas atau ADD yang nggak ketahuan sebelumnya. Oh, jadi bisa jadi ada masalah lain di baliknya ya? Sering banget. Ngobatin akar masalahnya itu sering jadi kunci buat bisa pulih jangka panjang. Oke, terakhir nih di daftar gangguan spesifik kita. Masalah memori dan demensia. Ini yang paling ditakutin banyak orang kalau udah mulai tua ya. Tapi apa benar selalu Alzheimer? Nggak selalu loh. Cerita pamannya Dr. MN itu contoh bagus banget. Didiagnosis Alzheimer, ternyata akar masalahnya itu sleep apnea parah. Sleep apnea? Yang ngorok terus berhenti napas itu. Iya, itu bikin otak kekurangan oksigen pas malam. Jelas aja fungsi kognitif, termasuk memori, jadi keganggu. Begitu sleep apnea-nya diobatin pakai alat bantu napas, memorinya membaik lagi. Ini nunjukin pentingnya nyari akar masalah fisik lain yang bisa nyamar jadi masalah memori. Wah, jadi banyak masalah otak kayak gampang lupa atau susah fokus itu bisa jadi sinyal dari masalah di bagian tubuh lain ya? Tepat sekali. Masalah jantung dan pembuluh darah kayak darah tinggi atau pernah kena stroke ringan, itu ngaruh banget. Diabetes yang nggak kekontrol juga ngerusak pembuluh darah kecil di otak. Terus peradangan kronis di badan kita, ini bisa dicek dari penanda kayak homocysteine atau C-reactive protein, itu juga ada hubungannya sama penurunan kognitif. Peradangan ya? Ya. Terus hormon gak seimbang, kayak tiroid rendah, testosteron rendah pada pria, atau estrogen rendah pada wanita pasca menopause. Kurang vitamin, terutama B12 sama D. Bahkan paparan racun dari lingkungan, semua itu bisa ngerusak memori kita. Ada juga kan faktor genetik kayak gen ApoE4 yang ningkatin resiko Alzheimer. Tapi kalau kita tahu banyak faktor resiko lain yang sifatnya fisik dan gaya hidup, berarti banyak dong yang bisa kita lakuin buat ngelindungin otak kita. Justru itu poin pentingnya. Kontrol tekanan darah, jangan ngerokok, olahraga rutin, makan makanan sehat yang antiinflamasi, kelola diabetes baik-baik, pastiin vitamin cukup, turunin homocysteine, biasanya pakai vitamin B6, B12, folat. Semua ini tuh investasi langsung buat kesehatan otak dan memori kita, nggak peduli genetik kita gimana. Jadi nggak pasrah aja gitu ya sama genetik? Enggak dong. Pencegahan dan perawatan juga bisa dibantu suplemen pendukung otak kayak ginkgo biloba, phosphatidylserine atau PS, huperzine A. Tapi ya ini tetap harus diskusi dulu sama dokter. Dan yang paling penting, obatin kondisi medis lain yang mungkin jadi penyebabnya. Wah, ini benar-benar ngebuka mata banget ya gimana kondisi di kepala kita itu efeknya kayak domino ke seluruh badan. Tapi dampaknya nggak berhenti di diri kita sendiri aja kan. Ada sisi sosialnya juga ya. Bener banget. Dokter Yaman kan cerita soal Laura, teman masa kecilnya, yang cemas mulu. Nah, setelah akhirnya dapat penanganan yang pas, bukan cuma cemasnya hilang, tapi secara fisik dia jadi kelihatan lebih hidup, lebih menarik gitu. Kata Dokter Yaman, pas otak Laura berubah, penampilan sama daya tarik tubuhnya juga ikut berubah. Ini contoh gimana perubahan di dalam itu bisa kelihatan keluar. Keren ya. Terus ada juga studi soal disfungsi ereksi itu, yang katanya pas prianya diobatin, pasangan wanitanya juga ngerasain peningkatan fungsi seksual mereka. Kok bisa gitu? Iya, studi Dr. Irwin Goldstein itu nunjukin betapa nyambungnya kita secara fisiologis, terutama dalam hubungan intim. Jadi pas masalah fisik si pria, disfungsi ereksi beres, dinamika hubungan dan respon fisik pasangannya juga ikut membaik.
lubrikasinya lebih bagus, orgasmenya lebih intens. Kesehatan satu orang bisa ngaruh langsung ke pasangannya. Wow. Terus ada lagi fenomena obesitas menular secara sosial. Maksudnya gimana tuh? Bukan virus kan? Bukan virus. Tapi maksudnya, kalau teman dekat kita jadi obesitas, risiko kita buat ikut jadi obesitas juga naik signifikan. Sampai 57% katanya, bahkan bisa lebih tinggi kalau temannya dekat banget. Wah, Ya, karena pengaruh lingkungan sosial kita, norma perilaku, kebiasaan makan bareng, tingkat aktivitas bareng, itu semua ngebentuk kita juga. Ini nunjukin kalau kesehatan kita, termasuk yang dipengaruhi fungsi otak kayak pilihan makanan atau mau gerak apa enggak, itu nggak terjadi di ruang hampa. Keputusan kita, kondisi kita, itu ngaruh ke orang sekitar, begitu juga sebaliknya. jadi ngerawat otak kita, ngatasin gangguan yang mungkin ada. Itu bukan cuma buat diri sendiri, itu juga kayak hadiah buat orang-orang terdekat kita. Karena kita jadi versi diri kita yang lebih sehat, lebih berfungsi baik secara fisik dan emosional. Oke, jadi kalau ditarik benang merahnya nih ya, ngerawat otak kita, entah itu ngatasin depresi, cemas, ADD, kecanduan, masalah memori, itu bukan cuma soal biar mentalnya enak, tapi ini tuh strategi dasar banget buat ngelindungin kesehatan fisik kita dari macam-macam penyakit. Langkah preventif yang kuat banget ya berarti. Betul. Makanya, kami pengen banget ngajak Anda semua buat mulai refleksi soal kesehatan otak masing-masing. Ada nggak sih area yang Anda rasa kok kayaknya perlu perhatian lebih ya? Sumber kayak bukunya Dr. Amen itu sering ada kuesionernya, bisa online juga di situs Amen's Clinics. Itu bisa jadi titik awal buat ngenalin pola pikir atau perilaku Anda yang mungkin nyambung ke fungsi otak tertentu. Oh, jadi semacam self-assessment awal gitu ya? Iya, tapi ini bukan buat diagnosis diri sendiri ya. Anggap aja ini pemantik obrolan sama dokter atau tenaga profesional kesehatan mental kalau memang ada yang dikhawatirin. Sip, sip. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Artinya, tiap langkah kecil yang Anda ambil buat ngerawat otak Anda, apakah itu belajar teknik relaksasi baru, benerin pola makan, lebih banyak gerak, atau berani cari bantuan profesional kalau emang perlu, itu adalah investasi langsung buat kesehatan tubuh Anda secara keseluruhan, buat jangka panjang. Oke deh, jadi sebagai rangkuman nih, kita udah lihat ya betapa kuatnya hubungan otak sama badan kita. Ngatasin tantangan di otak, dari depresi sampai masalah memori, itu ternyata dampaknya positif banget ke fisik. Jantung lebih sehat, berat badan lebih ke kontrol, sistem imun lebih kuat. Intinya, ngerawat otak itu fondasi buat badan yang sehat. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Mengingat semua koneksi yang udah kita obrolin barusan, kira-kira nih, perubahan kecil apa dalam cara Anda merawat kesehatan otak Anda? Sesuatu yang mungkin kepikiran pas kita ngobrol tadi, yang bisa Anda mulai hari ini. Dan yang berpotensi ngasih dampak paling besar buat kesehatan fisik Anda di masa depan. Pertanyaan yang bagus banget tuh buat direnungin. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa lagi.